Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sekarang kita bakal membahas soal protokol routing dynamic EIGRP. Sudah diberikan topologinya, kemudian juga soalnya, dan seperti sebelum-sebelumnya juga sekarang kita auto completion. Jadi ada poin-poinnya. Oke. Eh, Hal yang dilakukan yaitu seperti biasa konfigurasi IP address dan hostname seperti appendix. Kemudian karena kita sekarang belajar routing dynamic EIGRP, maka yang bakal kita konfigurasi adalah routing dynamic EIGRP dengan autonomous system 100 ya. Kemudian konfigurasi DNS di tab and device sesuai IP address. Jadi nanti di bagian ini DNS server isi dengan IP web server, karena di web server ini sudah ada service HTTP dengan DNS, jadi tinggal dipakai. Kemudian konfigurasi passive interface untuk tiap router yang terhubung ke device. Jadi seperti sebelum-sebelumnya yang RIP, jika router ini terhubung ke bagian device, bikin interface-nya menjadi passive interface sehingga broadcast dari protokol EIGRP tidak bakal di broadcast ke bagian yang ke device-nya. Kemudian pastikan setiap device mampu mengakses SMK Negeri 1 Id melalui browser. Oke. Nanti kita bakal gunain browser. Kemudian buka www.smkn1tanjungpandan.sch.id. Oke, go. Nah, ini belum bisa karena belum DNS di klien belum kita input, kemudian juga jalur traffic ke bagian DNS server belum ada. Jadi bagian web server ini nggak perlu kalian correct, nggak perlu kalian konfigurasi segala macam karena dia udah dikonfigurasi, jadi tinggal pakai. Oke. Sekarang kita bakal mulai dari appendix-nya. Kita mulai dari router Jakarta. Di sini saya menggunakan interface serial, ya sama seperti sebelum-sebelumnya, nggak ada perbedaan. Cuma yang membedakan dari interface Ethernet adalah interface serial menggunakan DB12. Kemudian kalau Ethernet itu biasanya pakai konektor RJ45 biasanya. Oke. Dan kita coba enable sama seperti sebelumnya, masuk konfigurasi global dengan konfigurasi terminal, kemudian kita ganti hostname-nya Jakarta. Sekarang kita masuk ke interface-nya. Interface serial 0/0/0 IP address 202.162.97.1. Subnet masknya prefix 30 berarti 252. Jangan lupa dinyalakan. Kemudian ke interface serial 0/0/1 IP address 202.162.97.13. 252 no shutdown. Kemudian serial 0/1/0 IP address 2 192.97.17 2 no shutdown. Kemudian gigabit Ethernet 0/0 111.2 prefix 30 ya. Oke, udah, jangan lupa dinyalakan. Oke, sekarang kita coba dulu, bisa nggak ngeping ke sini. Oke, yang lain masih mati karena interface sebelahnya belum up ya. Sekarang kita ke Bandung. Bandung ada dua interface, serial 00 ke Bogor, kemudian serial 01 ke Jakarta, kemudian gigabit 00 ke PC1. Oke, jadi ada 3 interface yang bakal kita konfigurasi. Masuk ke configure terminal, kemudian kita ganti hostname Bandung. Interface serial
selanjutnya ke interface serial 0/0/1 address 202 97.5. Oke. No shutdown. Kemudian interface yang terhubung ke NDFace gigabit. Traffic 24 ya. Berarti 255.255.255.0. Oke. No shutdown. Kemudian kita cek ya. Caranya seperti biasanya ke mode privilege yang depannya cuma pagar, SAW IP interface brief. Up. Oke, udah up. Ini kesini udah up. Dicoba aja. Oke. Sekarang kita ke Bogor. Terminal. Ganti hostname-nya. Hostname Bogor. Oke. Ada 4 interface 00, 001, 010 dan gigabit 00. Dia terhubung ke Bekasi, Jakarta, Bandung dan PC2. Ya, ada 4 interface. Kita mulai dari yang serial 000. Serial. Oke, IP address. Sorry, 252. No shutdown. Kemudian ke kalau muncul komen-komen yang kayak gini, yang informasi seperti ini bisa langsung di tab biar langsung hilang ya. Tekan tombol tab. Seperti ini ya, seperti ini muncul. Nah, itu bisa pakai tab biar nggak ketutup. 202 100 001 ya. 62.97.6. Oke, no shutdown. Kemudian ke serial 1/0 di address yang di tab aja 202 162 97.9. Oke. Kemudian ke ya. Ini prefix 24, maka no shutdown. Oke. Selanjutnya kita ke dicek dulu SAW IP interface brief 21 9718 976 979. Oke. Sekarang kita ke Bekasi. Enable, configure, terminal, hostname Bekasi. Oke. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/0 IP address 202 162 9710. Oke, kemudian ke interface serial 01 0/0/1 di tab aja. IP address 202 no shutdown. Sekarang kita yang terhubung ke NDFace ya. Di tab aja ya kalau muncul seperti itu. Seperti apa?
informasi-informasi biar komen kita nggak ketutup. Oke, no shutdown. Oke. Sekarang kita setup yang PC, yang web server nggak perlu kita setup karena memang di lock ya. Nah, di lock nggak bisa kita apa-apain. Sekarang kita set di PC 1. Ingat, yang ini konfigurasi DNS pada tab and device sesuai IP web server. IP web server adalah 111, maka kita bakal setup buat end device-nya DNS servernya adalah ini. Oke. Kemudian IP address-nya 10.254, subnet prefix 24 berarti 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya adalah, karena ini terhubung ke router R1 Bandung, maka yang di gigabit 00 Bandung. Ini dia 10.1. Oke. Sudah, kemudian ini jangan lupa dinyalain ya. Oke, sudah. Selanjutnya yang ini PC2. Nyalakan interface-nya. Kemudian IP address-nya 20.254. 254. Iya. 111. Oke, sudah. Selanjutnya ke PC3. Ini jangan lupa dinyalakan. Sekarang sampai sini kompleksinya 51%. Kita uji coba dulu tiap koneksi yang direct connect ya, dengan menggunakan Simple PDU. Biar lebih cepat kita tekan P aja. Oke, sama connect. Intinya yang direct connector kita trafficnya kita cek dulu. Oke. Semuanya. Oh, ini belum nih. Oke. Ini belum juga. Kalau lambat prosesnya bisa di fast forward ya. Nah, kita cek lagi. Oke, udah. Oke, semuanya sudah. Sampai sini kita sudah mengerjakan soal nomor 1 sepertinya. Kemudian soal nomor 3. Nah, sekarang kita bakal ngerjain yang routing dynamic EGRP. Dalam routing dynamic EGRP dia ada namanya autonomous system, beda sebelumnya seperti RIP yang tidak ada. Jadi kalau RIP itu semuanya dalam satu autonomous system. Nah, kalau EGRP kita bisa ngebedain tiap-tiap autonomous system. Jadi dalam EGRP itu jumlah router dalam satu autonomous system paling banyak itu 255. Lebih dari itu dia bakal terjadi miss komunikasi tabel routingnya. Jadi proses pengiriman tabel routingnya bakal miss. Oke. Nah, sekarang kita bakal mulai dari ini Jakarta. Di Jakarta dia punya 4 network, maka kita bakal masukkan 4 networknya. Seperti sebelumnya kita cek kalau pengen lihat networknya, kita bisa show IP route. Nah, di sini ada yang C connected, maka dia bisa nggak show IP route connected. Nah, ini dia ada 4, maka yang kita masukkan ya ini aja. Ini aja. Nah, kalau sebelumnya di RIP itu dia make subnet mas, sekarang kita bakal make namanya wildcard mask. Wildcard mask itu kebalikan dari subnet masknya. Jadi misalkan subnet masknya adalah 255.2, ini kita bentar ya, notepad. Jadi misalkan sebelumnya subnet masknya adalah 255 seperti ini, 252 lah ya. Nah, maka cara lebih singkatnya adalah kita balik dianya. Ini misalkan ini subnet mask. Nah, ini. Nah, cara buat mencari wildcard mask adalah kita tahu bahwa nilai maksimal subnet masknya adalah ini. Nilai maksimal. Nah, nilai maksimal ini dikurangkan max subnet max
Nah, nilai maksimal ini dikurangi oleh nilai subnet mask yang ini. Jadi kita kurangkan. Nah, ini nilai subnet mask. Oke. Maka hasilnya adalah bakal jadi wildcard mask. Dikurang. Maka hasilnya adalah 0,3 dan ini adalah nilai kita bikin ini. Ini maka hasilnya adalah nilai wildcard mask. Nah, bedanya subnet mask dengan wildcard mask, wildcard mask bakal kita temukan ketika kita namanya by di firewall, ada namanya access list. Nah, di situ kita biasanya kebanyakan pakai wildcard mask. Nanti kalau kita berjumpa bakal kita bahas soal ini, oke? Sekarang kita tinggal mengerjakannya. Kita minimize saja. Sekarang kita konfigurasi router EGRP-nya ya. Sederhananya kita masuk konfigur terminal, kemudian kita aktifkan router EGRP dengan komen router EIGRP, kemudian autonomous sistemnya. Lihat seperti ini, ketika saya tekan tanda tanya, maka dia muncul autonomous system numbernya. Jadi nilai maksimalnya adalah dari 1 sampai 65.535. Jadi autonomous system dari router EGRP numbernya itu dari 1 sampai 65.000. Oke. Sebelumnya router EGRP ini protokolnya cuma ada di router Cisco ya. Jadi di router kayak Mikrotik, Huawei itu nggak ada. Karena memang jualannya Cisco itu ini EGRP-nya. Oke, karena autonomous sistemnya adalah 100, maka kita bakal aktifin yang 100 numbernya. Oke. Kemudian kita definisikan networknya. Network ada 3 ya. Nah, ini 111, 110 seperti ini. Kemudian kebalikannya. Ingat tadi kan seperti ini. Ini kan subnet mask traffic 30, maka hasil wildcard masknya adalah 3. Oke. 0003. Maka kita tinggal tulis 00003. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang ini. Oke, satu lagi yang ini 12, kemudian 16. Oke. Jika sudah, coba kita ceknya seperti ini ya. Kalian bisa langsung komennya seperti ini, masuk ke mode yang privilege, kemudian show, run. Kita pakai pipeline garis lurus sec EIGRP. Nah, ini dia. Ini hasil konfigurasi kita. Kenapa pakai command sec? Karena kalau kita cuma tulis show run, dia terlalu panjang. Nah, kita bakal nyari komen kita itu ada di mana. Nah, di bagian paling bawah kan. Nah, biar lebih cepat prosesnya, kalian bisa show run pakai pipeline garis lurus seperti ini, sec EIGRP. Nah, ini muncul konfigurasi EGRP kita. Oke. Sekarang kita ke router yang Bandung. Oke. Ini kita belum bisa ngecek hasil routingnya ya, karena kawan-kawan buat saling bertukar informasi routing belum kita aktifin. Kita coba di Bandung. Enable configure terminal. Oh, kita dulu show IP route biar cepat connected. Ada 3. Nah, sekarang kita aktifin router EIGRP 100. Kemudian kita inisiasi network yang ada di dia. Copy, paste. Terus ini prefix 24 ya. Prefix 24 berarti karena dia prefix 24 berarti ini kan 0. Ini dikurang dari nilai subnetnya adalah 0, maka hasilnya adalah 255. Oke, dikurangin kan? Jadi 255 dikurang 0 ada 255. Oke. Sekarang berarti ini adalah 0255. Oke, kemudian satu lagi. Karena ini prefix 30, ini masih 3. 202.
Oke, satu lagi. Oke, ini informasi bahwa dia udah adjust dengan tetangganya. Kita cek ya, habis kita pasang satu lagi. Kemudian kita cek hasil konfigurasi sauran sec EIGRP. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita cek hasil tabel routingnya. So IP route. Nah, muncul kan? Yang D, lihat yang D ini adalah IGRP. Tuh. Dia ada muncul, dia kenal 1 2 3. Lihat di Bandung, router Bandung dia cuma nggak kenal 1 2 3. Maka informasi network 3 ini yang ada di Jakarta bakal ada. Oke. Lihat seperti itu. Di Bandung ada jadi 3. Buat lebih, kalau kalian cuma pengen nampilin yang router EGRP tabel routingnya, jadi show IP route kemudian kalian tulis EGRP. Oke, ini dia muncul. Oke, selanjutnya kita ke Bogor ya. Oke, Bogor enable, kemudian biar configure terminal, biar kita do, karena dia di mode configure konfigurasi global, dia depannya pakai do ya, kecuali di mode privilege yang ini. Nah, ini kita bisa menggunakan command show tanpa harus depannya do, sedangkan kalau di konfigurasi terminal kita pakai do show IP route connected aja, connected biar gampang. Oke, ada 4, bener gak? 1 2 3 4 ya. Sekarang kita inisiasi networknya. Oke, kita aktifin EIGRP 100. Sebelumnya kita lihat di sini, ini kan tadi masih ada, cuma ada, kita lihat cek yang di Jakarta aja ya, biar buktinya. Dia udah, ini informasi juga ada langsung show adjustnya dengan tetangganya yang ini IP-nya. Ini kita coba show IP route EIGRP. Nah, dia masih ada, cuma ada 2 tabel routing yang EIGRP ya. Sedangkan kalau yang semuanya ditampilin udah banyak nih. Nah, yang EGRP baru ada 2 tabel routingnya. Nah, ntar kita lihat ketika ini sudah dibikin aktifin protokol EGRP-nya dengan autonomous system yang sama, maka dia bakal dapat informasi tabel routing yang ada di Bogor juga. Oke, kita cek. Network. Mana dia? Ini ya. Copy aja. Kemudian 0 pasti 24 ya. 255. Kemudian kita satu lagi 3 202 162 97.4. Oke, dia langsung adjust dengan tangganya. Kemudian ada 8. Ini informasi dia bahwa adjust tuh udah bangun hubungan dengan tetangganya ya. Oke, sorry, 4 97.4 ya. Oh, 4 udah 8. Sorry. Ya. Kemudian satu lagi adalah 16. Habis ini dia langsung adjust. Nah, kan? Tuh. New adjacency. Dia udah bangun hubungan dengan sebelahnya. Oke, kita cek coba yang di Jakarta, tabel routingnya udah nambah belum? Itu dia juga ada informasi. Nah, oke, nambah kan? Dia nambah 2 informasinya enggak? Ini berarti dia dapatnya adalah ini, dan ini networknya. Karena dia yang enggak ada di dia cuma ini ya. 41 2 3 4. Nah, sekarang kita ke Bekasi. Terminal do show IP route biar connected, biar kita bisa ngeliat apa aja network yang ada di network Bekasi, router Bekasi. Sekarang kita aktifin router EGRP-nya. Oke, 100. Kemudian kita networknya ada 3 ya. Paste. Sorry, 000 with kasmasnya. Kemudian ini 3.
Oke, udah bangun juga dia. Kemudian adalah 12. Oke, udah. Sekarang kita cek semuanya hasil tabelnya. Hasil tabel routingnya SAW IP route EIGRP. Nah, dia punya 6. 1 2 3 4 5 6 informasi tabel routing. Oke. Nah, sekarang kita bakal cek buat yang ini. Sepertinya semuanya udah selesai bagian ini. Sekarang kita cek yang bagian passive interface. Passive interface kita bakal aktifin yang dimulai dari Bandung ya. Ingat passive interface-nya caranya adalah kita masuk ke konfigurasi global dulu, kemudian kita masuk ke router EIGRP, autonomous sistemnya 100. Kemudian kita tulis passive interface. Ingat, interface yang terhubung ke PC 0 adalah gigabit 0/0 nih. Maka kita bakal tulis gigabit 0/0. Oke. Kita cek hasilnya adalah ini, show run sec EIGRP. Nah, ini dia passive interface-nya adalah ini. Oke, selanjutnya juga di sini Bogor. Oh, ini udah masih di router EIGRP 100, berarti bisa kita langsung pasang ya, passive interface gigabit ethernet 0/0. Oke, sudah. Kemudian ini juga, oh ini belum, konfigurasi terminal, hostname, router EIGRP 100. Kemudian passive interface gigabit 0/0. Oke, udah sampai sini udah 98%. Sepertinya kita masih ada miss. Kita cek. Oke, kita coba cek, kita bisa misalkan cek result, kemudian assessmentnya ada salah di mana. Jakarta, Jakarta. Oh iya, satu lagi, karena Jakarta ini juga NDFS servernya, maka harus kita aktifin juga terminal router EIGRP 100, kemudian passive interface gigabit ethernet 0/0. Oke. Di sini kita udah dapat 100%. Sekarang kita tinggal uji coba aja. Oke. Dia ini kalau mau ngecek hasil konfigurasi EIGRP bisa pakai sauran set EIGRP ya. Nah, ini dia, ini konfigurasinya. Oke. Sekarang kita uji coba buat trafficnya dulu. Nah, ini sampai pakai simple PDU aja. Oke, sampai nggak ke sini? Oke, sampai. Tiap. Oke. Sampai ke server. Oke, semuanya udah sampai server. Sekarang kita tinggal uji coba yang nomor 5. Nomor 5 adalah kita buka web browser, desktop, kemudian browser, kita buka ke www.smk-n1tanjungpandan.sch.id. Moga bisa. Ini dia webnya. Kalau tadi kan belum bisa, sekarang udah bisa. Kita cek ke semua. Nah, ya. ID. Oke. Oke, semuanya udah bisa. Ini juga kompresinya udah 100. Sepertinya materi kita soal EIGRP udah solve semuanya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup. Saya ucapkan alhamdulillah beralamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Terima kasih.